jenis, ada sel autoritmik. Ya. Sel autoritmik ini adalah sel penghantar khusus, ya. Specialized muscle cell of conducting system yang bisa menghantarkan impuls sendiri tanpa ada rangsangan. Kan waktu kuliah dermatomuskuloskeletal kan otot rangka bisa berkontraksi jika ada stimulasi dari saraf, ya kan, motor neuron kan. Kalau nggak ada stimulasi dari saraf, maka otot tidak bisa berkontraksi, ya. Tapi otot jantung tidak, tak ada stimulasi saraf, dia bisa berkontraksi sendiri karena dia punya sel autoritmik. Ya, sel autoritmik ini dia nilainya jumlahnya cuma 1%. Baru yang bisa berkontraksi itu namanya sel kontraktilnya, yang nilai jumlahnya ada persentasenya ada 99%. Ini gambaran struktur daripada sel kontraktil, ya. Saya jelaskan karakteristiknya, itu Dr. Bona yang ceritain. Kalian siapa, Dr. Bona atau Dr. Feby? Kelas B siapa? Dr. Feby, Dok. Dr. Feby, ya. Oke. Yang mana sel autoritmik? Nah, ini dia. SA node, ya, sinoatrial node, AV node, atrioventricular node, bundle of His, ya kan, berkas kiri, berkas kanan, baru yang terakhir adalah Purkinje fiber. Saya ulangin. Jadi sel autoritmik itu SA node, sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His, ya, dan Purkinje fiber. Keempat sel ini, ya, walaupun nanti bundle of His ada berkas kanan, berkas kiri, ya kan, keempat sel ini dia bisa menghantarkan impuls masing-masing. SA node sekitar 100 kali per menit. Bundle of His 40 sampai 60 kali per menit. AV node 40 sampai 60 kali per menit. Bundle of His dan Purkinje fiber sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Ya, jadi SA node sekitar 100 kali, AV node 40-60 kali, bundle His sama Purkinje fiber sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Jadi dia bisa menghasilkan. Jadi makanya orang kalau misalnya transplantasi jantung, jantungnya kan dikeluarkan tuh dari rongga toraksnya kan. Itu jantungnya berhenti berkontraksi kalau dikeluarin. Enggak, kalau dia berhenti kontraksi nggak jadilah ditransplantasikan. Dia masih berkontraksi. Padahal orangnya udah mati tuh, udah mati batang otak, ya kan. Yang udah mati dulu batang otak, ya. Makanya biasanya untuk yang jadi donor jantung itu ya orang yang kecelakaan udah mati udah mengalami brain death, kematian otak, jantungnya masih berkontraksi. Atau udah ini udah stadium akhir nggak akan mungkin lagi dia dipertahankan, di situ udah langsung dibuka-buka, karena kalau udah dibuka alat bantu nafasnya udah mati dia gitu. Nah itu dia transplantasi jantung, ya. Kalau di Indonesia belum, ya, belum ada orang yang buat wasiat kalau aku mati organku boleh diambil, belum ada saya dengar di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau di luar negeri udah ada, kalau aku mati bisa diambil organ-organ misalnya bisa ditransplantasikan apa dari yang orang udah meninggal, yang kecelakaan lah yang masih bisa dipertahankan, kornea, ya kan, jantung, nah itu bisa dipakai. Oke, jadi SA node, AV node, bundle of His dan Purkinje fiber. Jadi kalau kamu lihat, sayang kita nggak praktikum, ya. Oh tapi udah nggak lagi sih pakai kode. Jadi waktu praktikum kode itu kodenya jantungnya dikeluarkan tuh dari rongganya, dikaitkan pakai mata pancing, tapi masih det itu dia. Ya, jadi dengan dikeluarkan dan dibebaskan dan dilepaskan, ya. Jadi ini mengantarkan impuls, semua mengantarkan impuls tempat-tempatnya. Yang paling cepat itu yang menentukan irama jantung. Di antara ini semua yang mana paling cepat? Tadi saya bilang Al-Fatihatul. Yang mana yang paling cepat? SA node, AV node, atau bundle of His atau Purkinje fiber? Yang paling cepat. Melamun sih Al-Fatihah, atau yang ditonton bukan saya kali. Kamu lihat saya atau lihat yang lain?
Maaf dokter, tadi pertanyaannya yang paling cepat ya dok? Yes. SA note dok. Oh ya, SA node ya. Jadi yang paling cepat yang menentukan irama jantung. Makanya SA node ini disebut sebagai pacemaker utama. Ya. Jadi ada kelainan jantung misalnya udah ada SA node terus nanti ada tiba-tiba apnea membuat irama lagi. Nah, itu namanya nanti apnea dia membentuk disebut sebagai pacemaker ektopik ya. Nanti di kuliah kardiologi ya. Jadi kalau selain SA node yang menentukan irama itu namanya pacemaker ektopik. Nah, selanjutnya ya kan nanti sebenarnya ada tentang regulasi ya. SA node di sini, AV node di sini, ya kan bundle of his nggak dipersarafin, Purkinje fiber di sini. Nah ini bukan Purkinje fiber yang disarafin, ini otot. Kamu lihat ini yang kuning, ya. Yang kuning ini yang kuning apa ini? Oh ini apanya sel-sel otoritmiknya. Ada yang merah sama yang hijau ya. Ini yang merah. Yang merah ini dia membawa impuls parasimpatetik ya. Jadi jantung dipersarafi oleh nervus vagus. Sebenarnya nanti kita ada kuliah lagi tentang ini, tapi nggak apa. Jadi kalau kamu lihat di sini yang dipersarafi oleh parasimpatis ya atau nervus vagus itu adalah ISA dan AV node. Oke, jadi kalau misalnya ada stimulasi parasimpatis, dia lebih mempengaruhi apa? Jumlah kontraksi, ya, lebih mempengaruhi heart rate, ya, kalau ke AV node, ya. Oke, jadi dia lebih mempengaruhi kontraksi, ya, jumlah kontraksi heart rate-nya. Tapi kalau kita lihat di sini simpatisnya, SA, AV node ke otot ini dia ke bundle of his baru ke otot Purkinje ke otot ventricle miokard. Sehingga kalau aktivasi simpatis yang meningkat, selain heart rate yang meningkat, kekuatan kontraksinya juga kuat. Nah, itu dia bedanya ya. Jadi serabut nervus vagus dia cuma ke SA dan AV node, sedangkan serabut saraf simpatis dia ke SA, AV node dan ke otot jantung. Sehingga nanti kalau aktivasi saraf simpatis, dia bukan hanya meningkatkan heart rate, tapi meningkatkan kekuatan kontraksi. Itu yang mau saya sampaikan itu. Gimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Nggak ada ya. Ntar dulu ya. Ini nggak saya ceritain. Oh, ada di sini. Iya. Mana ya? Jadi kalau misalnya jadi ada yang kekurangan nanti sifat sel daripada sel otoritmik. Slide ini. Oh ini dia kok ini. Oke nanti ya kita lihat dulu yang ini. Jadi yang terjadi ketika aktivasi simpatis dan parasimpatis apa? Jadi ketika terjadi aktivasi simpatis kan heart rate-nya meningkat dengan cara meningkatkan kalsium influx ya, sama meningkatkan terbukanya channel Fanny IF ini, channel Fanny yang ada di sel otoritmik ya. Nanti di slide berikutnya. Kemudian parasimpatis menurunkan heart rate dengan meningkatkan kalium efflux. Jadi kalau dia meningkatkan kalium efflux, jadi dia apa? Hiperpolarisasi ya, dan mengurangi kalsium influx. Jadi kekuatan sebenarnya dia nggak terlalu mempengaruhi kekuatan kontraksi, tapi tetap di sini mengurangi kalsium influx karena dia nggak ke otot ventrikelnya. Oke. Jadi akibatnya normalnya ini yang ini. Ya, jarak antara. Jadi kalau pada ini mungkin mesti kalian catat ya. Jadi kalau pada sel otoritmik, dia kalau sel pada umumnya kan dia punya resi membran potensial ya. Resi membran potensial yang dia dalam kondisi istirahat
dia tetap di situ. Tapi pada sel autoritmik dia nggak pernah bertahan di sel dinilai resting membran potensialnya karena dia terus-terusan mengalami depolarisasi dan akhirnya mengalami potensial aksi. Jadi kalau pada sel autoritmik dia resting membran potensialnya di minus 60, tapi dia nggak pernah bertahan. Nanti dia akan naik, akan depolarisasi, gitu dia mencapai ambang, dia naik ya ke ambang letupnya, potensial aksi, kemudian repolarisasi, gitu sampai di minus 60 dia depolarisasi lagi perlahan, kemudian dia sampai di ambang, dia potensial aksi, kemudian depolarisasi sampai di sini repolarisasi, kemudian sampai di sini depolarisasi lagi sampai ambang puncak aksi atau potensial aksi, repolarisasi dan seterusnya. Jadi dia nggak pernah berhenti. Ya, beda dengan sel-sel yang lain. Kalau sel-sel yang lain kan dia diam ya, nggak ada stimulasi, diam di resting membran potensialnya. Albert Tanaka? Ngerti. Ngerti ya? Oke. Jadi kalau misalnya ada aktivasi simpatis yang tadi dia jarak ininya misalnya di sini segini, dengan adanya aktivasi simpatis ataupun adanya sekresi epinefrin, maka dia depolarisasinya menjadi cepat. Ya, sehingga nanti heart rate-nya menjadi lebih cepat ya. Yang tadi misalnya di jarak 2,4 second ini heart rate-nya normalnya 1, 2, 3. Tapi karena ada stimulasi simpatis heart rate-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kurva sel autoritmik ya. Oke, kemudian kalau misalnya dia aktivasi parasimpatis melalui nervus vagusnya, yang terjadi adalah hiperpolarisasi. Begitu dia di minus 60, ya kan, dia turun hiperpolarisasi. Jadi untuk ke depolarisasi menuju ambangnya jadi lebih lama kan, jaraknya lebih lama. Ya. Kemudian akibatnya nanti HTT menjadi lebih lambat. Jadi yang tadi misalnya di jarak 2,4 itu 3 siklus, ya kan? Maka pada parasympathetic stimulations ya yang karena menyebabkan hiperpolarisasi, maka dia menjadi cuma 2 siklus per 2,4 second. Paham ya? Oke. Apa aja yang bisa meningkatkan aktivasi simpatis ya, yang meningkatkan discharge atau letupan impuls dari SA node ataupun sel-sel autoritmik yang lain. Suhu. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, ya demam, pada orang demam dia takikardi. Makanya kalau demam setiap kenaikan 1 derajat Celcius, suhu tubuh akan diikuti 10 kali heart rate. Nah, itu normal ya. Jadi kalau pada tifoid ya, ini siapa nih? Kalau 217 namanya siapa? Muhammad apa nih? Batur. Kan kalau misalnya pada tifoid kan dia bradikardi relatif kan, ya kan? Jadi bradikardi relatif itu apa? Nggak sesuai kenaikan suhu tubuhnya sama kenaikan heart rate-nya. Jadi kalau dia 1 derajat Celcius harusnya kan naik 10. Jadi kalau 38 dia kan harusnya jadinya 100, 110 gitu kan. Ini 39 dia tetap aja di 100 atau malah di 90 kali per menit. Nah, itu namanya bradikardi relatif. Paham ya? Oke. Kemudian ada obat-obatan digitalis ya. Nah, dia ini kebalikan ya, dia menyebabkan stimulasi vagal, efek like vagal stimulation. Nah, ini harusnya tadi di slide yang pertama tapi nah, jadi ini sel autoritmik. Jadi kenapa dia bisa depolarisasi? Kenapa dia bisa naik ke puncak potensial aksi, repolarisasi? Jadi antara minus 60 ke ambang ya, ke threshold, ke nilai threshold ya. Ini ada kita sebut sebagai pacemaker potensial. Jadi di sini dia perlahan-lahan dengan sendirinya tanpa ada stimulasi dia mengalami depolarisasi atau darah positif atau berkurang ke negatifannya. Kenapa? Karena EF channel tadi kan ada saya bilang EF channel ya.
Jadi EF channelnya kebuka, natriumnya masuk perlahan-lahan. Jadi natrium kan muatan positif dari minus 60 dia jadi ke minus 40 thresholdnya. Gitu sampai di threshold ya kan, si EF channelnya ketutup, yang kebuka kalsium channel. Kalsium masuk mencapai potensial aksi. Ya. Kemudian gitu potensial aksi dia repolarisasi karena apa? Sama seperti prinsip pada sel otot juga ya, rangka. Kaliumnya keluar. Kalium keluar, depolarisasi, repolarisasi, dan nanti ini EF channel kebuka lagi, natrium masuk perlahan-lahan, kemudian kalsium channel kebuka, EF channelnya ketutup, kalsium masuk, dan seterusnya. Ya. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Jadi ini kayaknya jadi kontraksi jantung atau beats ya atau denyutan itu berirama sebagai akibat dari potensial aksi. Jadi yang dihasilkan oleh sel autoritmik, makanya nanti jantung itu disebut memiliki sifat autoritmicity, dia yang menentukan sendiri irama jantungnya. Oke. Oke, itu tadi sel autoritmik. Bagaimana dengan sel kontraktil? Oke. Sel kontraktil bedanya kan kalau misalnya kemarin waktu pas kuliah otot rangka, kurva kontraksi itu kan dia sama gini ya, seperti lonceng ya. Ada masa kontraksi yang sama dengan masa relaksasi, tengah-tengah dia puncak kontraksi atau puncak potensial aksi. Sama dia. Sementara pada sel kontraktil atau sel otot jantung, ya kan, dia kurva potensial aksinya ini kayak gini. Dia ada fase 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Perbedaannya apa antara sel otot jantung sama sel otot rangka? Dia self-generating, jadi dia bisa merangsang dirinya sendiri karena ada sel autoritmik. Kemudian yang kedua, dia dapat meneruskan impulsnya. Ya, konduksi bisa diteruskan dari satu sel ke sel yang lainnya. Ini karena adanya gap junctions dengan intercalated disc-nya. Ya. Kemudian apalagi masa refraktornya ya, masa refraktornya yang panjang ya, sehingga nanti tidak bisa menyebabkan bergabungnya dua quick twitch ya. Jadi dia nggak bisa menyebabkan terjadinya tetanus ya, karena masa kontraksinya yang masa refraktornya yang panjang, maka pada sel otot jantung itu tidak bisa terjadi kontraksi terus-menerus tanpa ada masa relaksasi. Oke. Jadi yang nampak nanti pada kurva potensial aksi sel otot jantung adalah fase 0. Fase 0 ini disebabkan karena permeabilitas sel otot. Jadi tunggu, resting membran potensialnya di minus 90, ya. Thresholdnya di minus 55 juga, minus 60, minus 55, sama kayak otot jantung. Jadi dia depolarisasi karena apa? Karena natrium channel juga kebuka, tapi natrium channelnya kebukanya cepat. Natrium channelnya kebukanya cepat. Jadi kalau natrium channelnya kebuka cepat, jadi itu puncaknya hampir lurus seperti ini. Sementara kan kalau misalnya sel otot rangka nanti di slide berikutnya dia kayak bel gitu. Gitu dia sampai di puncak potensial aksi, permeabilitasnya terhadap natrium berkurang, tapi pintu kalsium kebuka. Pintu kalsium kebuka secara lambat, sehingga nanti plateau dia. Jadi dia nggak bisa langsung turun ya, karena ada kalsium yang masuk. Jadi dia bertahan di positif lebih lambat ya. Jadi membentuk masa plateau. Ya, jadi yang nomor 2 ini kalsium channel terbuka, kemudian kalium channel kalium channel tertutup, tapi nggak dibuat kalsium channel yang kebuka, tapi kalium channelnya belum terbuka ya. Jadi ini kalsium yang membuat plateau yang mendatar, lazim disebut plateau. Jadi kenapa, pertanyaan yang sering gitu, kenapa
apa yang menyebabkan terjadinya plateu pada kurva potensial aksi sel otot jantung, ya kan? Karena adanya kalsium yang influx secara perlahan-lahan. Ya, plateu itu kan agak mendatar. Baru nanti setelah itu kaliumnya yang kebuka, kalsium channelnya ketutup. Kalium kebuka, maka dia repolarisasi. Dan nanti masuk ke yang keempat, yaitu resting potensial. Ngerti, Dek? Elizabeth ngerti? Ya, jadi plateu karena apa, Elizabeth? Karena kalium, karena kalsiumnya terbuka, tapi kalau karena kalsiumnya itu masih tertutup. Ada satu yang kurang, kalsium channelnya terbuka perlahan-lahan. Ya, jadi dia membentuk fase mendatar. Ya, dia perlahan-lahan ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini dia. Ini kita bandingkan antara sel otot rangka sama sel otot jantung. Jadi kan sumasi pada sel otot rangka, nah, praktikum kan kemarin juga udah ya, akan mencetuskan tetanus. Ya. Tapi kalau pada otot jantung enggak. Ya. Kalau tetanus otot jantungnya langsung mati orangnya kan. Cardiac muscle fiber, ini yang otot jantung, ini yang otot rangka. Jadi pada yang ini, yang birunya ini adalah kurva kontraksinya, ya. Yang merahnya ini adalah kurva potensial aksinya. Jadi tadi kan kita lihat potensial aksinya ada fase depolarisasi karena natrium masuk cepat, ada fase plateu karena kalsium terbuka atau masuk secara lambat, ada fase repolarisasi karena kalium efflux. Nah, jadi kapan dia kontraksi? Ya ketika dia sudah puncak potensial aksi. Nah, di sinilah fase kontraksinya. Ini fase kontraksinya. Nah, kemudian relaksasinya kapan? Ya, relaksasinya yaitu ketika dia repolarisasi. Ya. Tapi karena di sini, ya kan, artinya kan masa refraktor itu kan dia sepertiga daripada masa repolarisasi. Ya. Jadi bukan masa repolarisasi, artinya sumasi bisa kita ciptakan kalau dia ada sepertiga dari masa refraktornya. Jadi kalau di sini kontraksi otot itu selesai pada otot jantung itu selama 250 milisecond, ya, sejajar dengan kurva potensial aksinya. Ya. Jadi kalau kamu kasihlah misalnya stimulasi berikutnya, ya kamu kasih stimulasi berikutnya, itu kan hanya bisa terjadi ketika di sini kan. Saya ulangin ya. Ini pasti payah ini memahami. Ingat konsep stimulasi kemarin. Kamu bisa kasih, jadi masa refraktor itu adalah masa sebesar apapun stimulus yang kamu lakukan tidak akan menciptakan potensial aksi. Tidak akan menciptakan potensial aksi, ya kan, sebesar apapun stimulus yang kamu lakukan yang diberikan, kecuali kalau dia jatuh di masa refraktor relatif. Di masa refraktor relatif bisa terjadi potensial aksi kalau stimulasi diberikan sebesar maksimal stimulus. Kapan itu fase relatif? Ketika dia di sepertiga akhir dari repolarisasi. Kalau kita lihat di sini, yang masa refraktor relatif itu seperti akhirnya di sini. Jadi waktu kamu kasih dia misalnya di sini, stimulasi, ini ototnya udah relaksasi, karena peaknya di sini. Nah, kamu kasih dia di sini, ototnya udah relaksasi. Paham? Gracia ngerti? Paham, Dok. Nah, kenapa sel otot jantung ini nggak bisa mengalami tetanus? Karena masa refraktornya panjang, Dok. Terus kalau masa refraktornya panjang, kenapa? Itu kan kalau ngapal soal ya jawabannya emang gitu.
Kenapa sel otot jantung nggak bisa mengalami tekanan? Karena masa refraktornya panjang. Dok, kok masa refraktornya panjang kenapa? Jadi Terkait stimulus dengan apapun gitu nggak bisa kontraksi, Dok. Dan dikaitkan dengan kurva ini apa? Kenapa? Tadi ada saya bahas, kenapa? Karena natrium atau kalsiumnya nggak bisa masuk lagi ya, Dok? Nggak ada hubungan ke situ. Itu kan kalau misalnya teori-teori yang inaktif itu kan inaktif daripada natrium channel gitu. Nggak hubungannya ke sini, ke kurva. Hubungan antara kurva potensial aksi dengan kurva kontraksi. Kamu apa stimulasi bisa dilakukan yang kedua kalau di masa refraktor apa? Absolut atau relatif? Iya, Dok. Kenapa, Dok? Kan masa refraktor itu artinya apa? Relatif, Dok. Masa refraktor artinya apa? Adik, masa refraktor itu artinya apa, Adik? Masa dia kontraksi habis itu relaksasi lagi ya, Dok? Salah lah. Ada berapa masa refraktor? Ada 2 ya, Dok? Apa? Makanya disimak saya. Saya kalau menjelaskan itu disimak. Oke, saya ulangin ya untuk yang mendengarkan atau belum paham. Jadi kan masa refraktor itu masa di mana sel itu tidak bisa menghasilkan potensial aksi dengan stimulus sebesar apapun. Tapi ada 2, ada yang masa refraktor absolut dan masa refraktor relatif. Untuk masa refraktor absolut memang sebesar apapun stimulus yang diberikan, dia tidak akan menghasilkan potensial aksi. Sedangkan masa refraktor relatif, dia bisa menghasilkan potensial aksi, tapi syaratnya stimulusnya harus jauh lebih besar. Nah, kapan itu masa refraktor relatif itu? Yaitu jatuh pada sepertiga akhir daripada repolarisasi, ya kan? Kalau kita lihat di sini, ya kan, kita masukkanlah dia di sini titik kursor saya ini. Nampak kursor saya kan? Nampak nggak kursor saya? Nampak, Dok. Nah, kalau kita letakkan di sini kursornya, ya kan? Berarti di sini dia masa refraktor relatif. Kita kasih stimulasi, terbentuk kontraksi, tetapi di sini dia sudah relaksasi. Jadi di fase relatif ini dia udah relaksasi. Sedangkan tetanus itu dia kontraksi terus-menerus, nggak sempat relaksasi. Paham ya? Jadi dia udah masuk ke masa relaksasinya. Jadi sumasi yang terjadi atau stimulasi yang kedua itu muncul ketika dia udah jatuh di masa relaksasinya. Jadi dia udah sempat relaksasi. Sedangkan pada otot rangka, ini kayaknya ada mau habis ya baterai saya. Wow. Sedangkan pada otot rangka, dia singkat kan, cuma 10 milisecond kurva potensial aksinya. Jadi kalau kita kasih dia stimulasi kedua di sepertiga akhir daripada masa refraktor relatif, dia masih di kontraksi, kurva kontraksinya masih di kontraksi. Jadi disumasikan pun belum sempat dia relaksasi, dia udah kontraksi. Nah, makanya pada otot rangka itu bisa terjadi kontraksi. Paham ya? Paham ya? Ngerti kan? Oke. Ini slide saya, apa slide saya? Slide saya udah mau habis, deh. Jadi, bentar. Belum nanti kayaknya bisa.
Jadi kalau kemudian tadi saya bilangnya dia punya kemampuan satu lagi kekhususan dari sel otot jantung, dia bisa menuliskan impulsnya, konduksi impuls. Jadi misalnya ini SA node, ini sel-sel kontraktil di atrium ya. Jadi impuls dari SA node ya dengan potensial aksinya, ini potensial aksinya itu begitu dia menghasilkan impuls teruskan ke sel-sel kontraktil di sekitarnya. Satu distimulasi, yang lain bisa distimulasi karena adanya intercalated disc yang ada gap junction-nya. Ya. Jadi satu aja pun distimulasi teruskan ini dari atrium teruskan lagi ke ventricle dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian apa itu intercalated disc? Mungkin tadi Dr. Dono udah cerita, Dr. Feby. Jadi intercalated disc ini fungsinya adalah untuk menghasilkan hubungan mekanik ya, memastikan atau memperkuat hubungan mekanik antara membran sel yang berdekatan melalui protein yang disebut dengan adherin dan strukturnya disebut sebagai desmosom. Jadi si intercalated disc ini resistensinya terhadap hubungan listrik antar sel yang berdekatan itu lebih sedikit. Jadi impuls begitu mudah dengan masuk melalui channel protein yang disebut sebagai koneksin. Jadi koneksin ini struktur dari gap junction. Ya. Jadi ada koneksin. Jadi channelnya namanya koneksin. Dari melalui koneksin itulah impuls dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, ini. Jadi ini kan sel yang kalau kamu lihat di mikroskop tuh seperti ini. Terus ada yang ini namanya intercalated disc-nya. Terus intercalated disc-nya kita lihat di sini, ya kan? Ini kalau pakai mikroskop elektron. Ada desmosom, kemudian ada gap junction-nya. Di gap junction ini ada ini yang channel ini yang kita sebut sebagai koneksin. Jadi impulsnya dari koneksin ini. Okay. Kemudian kecepatan konduksi sama seperti sel sel saraf ya. Jadi tergantung kepada diameter daripada serabut otot yang terlibat. Jadi semakin besar diameternya, impulsnya akan semakin cepat, ya kan? Kemudian intensitas daripada depolarisasi ya semakin tinggi potensial aksinya, semakin cepat potensial aksinya, maka nanti konduksinya semakin cepat. Kemudian kapasitas atau resistive properties dari membran sel ataupun gap junction ataupun sitoplasmanya. Oke, kemudian peristiwa excitation contraction couple-nya sama seperti sel otot rangka ya. Jadi tadi impuls dari SA node atau sel otoritmik terus sampai ke sarkolemanya ya kan atau membran sel otot jantungnya, nanti masuk ke tubulus T, nanti kalsium akan masuk impuls yang masuk ke L-type calcium channel akan terbuka ya, jadi impuls itu masuk ke tubulus T, kemudian nanti membuka kanal kalsium tipe L, maka kalsium akan masuk ke dalam sel. Kalsium masuk ke pintu daripada ritoplasmic reticulum ya, atau sarcoplasmic reticulum, ryanodit ya, reseptor. Nanti kalsium yang ada disimpan di sarkoplastik reticulum akan dikeluarkan ya, sehingga nanti di sitoplasmanya ya, di sitosomnya akan terjadi letupan kalsium ya. Kemudian nanti kalsiumnya akan masuklah, akan berikatan dengan ini yang nomor akan berikatan dengan troponin ya kan, maka terjadilah kontraksi relaksasi ketika kalsiumnya udah pas, balik lagi ke sarkoplasmic reticulum. Kemudian nanti kalsium yang tadi masuk itu dikeluarkan melalui natrium kalsium antiporter. Jadi kalsium keluar, natriumnya masuk. Natrium yang masuk nanti dikeluarkan lagi melalui sodium potasium PAM. Ya, jadi gradien atau perbedaan konsentrasi daripada natrium dan kalium dipertahankan oleh natrium sodium potasium PAM. Oke, kemudian penyebaran daripada eksitasi jantung ya, ini sebenarnya sama seperti yang tadi ya, jadi dari SA node diteruskan ke AV node,
nanti depolarisasi ini akan selesai sekitar 0,1 detik karena nanti dari avenot ke seluruh sel atrium itu sel atrium itu dia ada delay karena mau diseruskannya ke semuanya ya sekitar 0,1 detik. Baru nanti dari avenot dari septum interventrikularnya ya ke bundle of His ya kanan dan kiri, dari kanan ke kiri ya. Oke, dan ini konduksinya ke Purkinje fiber itu sekitar 0,08 sampai 0,1 detik. Oke. Baru nanti yang dia teruskan itu ya jadi dari Purkinje fiber, saya ulangin ya. Dari Purkinje fiber dia ke bagian anteroseptal, kemudian ke bagian endokardial surface ya. Jadi yang terakhir di stimulasi bagian posterobasal ya, posterobasal ventricle kiri dan konus pulmonaris. Jadi nanti nampaknya seperti ini ya. Dari SA ke avenot, kemudian nanti depolarisasi seluruh atrium ya ada delay sekitar 0,1 detik atau 100 milisekund. Avenot bundle of His Purkinje fiber depolarisasi keseluruhan ventricle. Oke. Selanjutnya tentang EKG. EKG ini adalah alat diagnostik, alat bantu diagnostik untuk mengukur aktivitas listrik yang berlangsung di jantung, termasuk irama, ya, jumlah dan regularitasnya. Jadi dia bisa menilai ukuran dan posisi chamber, ya, kerusakan jantung dan efek dari obat-obatan. Siapa? Oke, jadi EKG itu tunggulah. Dia udah jam 4.20, saya tinggal bisa.